Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari SMK Negeri 2 Kendal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin river container. Mungkin river container ini masuk dalam mata pelajaran SIR ya, atau sistem instalasi dan refrigerasi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi performansi sistem dan komponen sistem river container. Sedangkan untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan fungsi river container. Yang pertama, river container ya. River container itu adalah salah satu jenis peti kemas refrigeration unit dengan sistem pendinginan secara tertutup ya. Secara bahasa, river container adalah kontainer yang dilengkapi dengan sistem refrigerasi atau refrigerate container. Mungkin kita sering melihat ya, ada di pelabuhan itu banyak kontainer-kontainer yang ada di sana. Akan tetapi kontainer yang ada di dalam pelabuhan itu adalah kontainer biasa untuk pengiriman barang-barang yang memang tahan lama, baik tahan panas, hujan, dan dia tahan lama, tidak perlu diawetkan. Di sini ini adalah kontainer-kontainer yang khusus ya, jadi khusus untuk sesuatu yang dikirim dan membutuhkan sistem pendinginan. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari river container ini adalah untuk mengawetkan atau menjaga temperatur, suhu komoditi yang ada di dalamnya. Komoditi ini yang disimpan dalam kontainer ini adalah barang atau kargo yang digunakan untuk kegiatan ekspor maupun impor. Jadi dalam kehidupan sehari-hari untuk perpindahan barang yang membutuhkan sistem pengawetan itu banyak sekali ya. Misalkan untuk pengiriman daging, di Indonesia sendiri terkenal untuk daging itu kita impor dari Australia. Nah, bagaimana? Padahal daging ya bukan sapinya yang kita impor dari sana ya, disembelih di Australia. Sedangkan untuk pengiriman ke Indonesia gimana? Kalau menggunakan kontainer biasa, tidak menggunakan river container ini, maka dari sana ke Indonesia sampai Indonesia akan busuk karena lewat jalur laut dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan daging tidak tahan. Makanya salah satu solusi itu adalah menggunakan river container ini. Jadi meskipun antar negara atau antar benua dengan menggunakan sistem river container ini, dia tetap akan awet karena memang yang di dalamnya dibekukan. Itu jadi untuk ekspor maupun impor. Misalkan atau sebaliknya, dari Indonesia mau mengekspor ke Jepang, misalkan ikan tuna. Nah, ikan tuna pun ketika sudah mati, untuk mengirim ke Jepang ya membutuhkan waktu yang lama. Maka disimpan di dalam river container ini agar pada saat sampai Jepang, ikan tuna tersebut masih tetap fresh. Nah, penggunaan sendiri yaitu biasanya mencapai sampai minus ini ya, atau minus 29. Tapi ya tergantung dari apa yang ada di dalam sistem pendingin itu. Nah, kegunaan di sini ada misalkan sayur, buah-buahan, ikan, es krim, daging, dan sebagainya. Jadi banyak macamnya. Misalkan untuk sayur ini tidak perlu beku ya. Buah-buahan juga tidak perlu beku. Hanya saja menyesuaikan suhu ruangan itu agar sayur maupun buah-buahan itu tidak cepat layu. Tapi ketika buah-buahan itu memang kuat tahan panas, tidak membutuhkan sistem pendinginan, maka tidak perlu. Tapi ada juga buah-buahan yang membutuhkan. Terus ikan, kalau ikan udah pasti. Es krim, apalagi es krim ini tapi untuk es krim ini memang biasanya untuk kebutuhan domestik ya, di dalam negeri sendiri.
Tapi untuk daging pun di dalam negeri maupun luar negeri itu tetap harus didinginkan atau dibekukan. Kecuali memang disembelih langsung tanpa ada perpindahan wilayah yang terlalu jauh, mungkin itu tidak masalah. Tapi meskipun ini dikirim luar kota atau luar provinsi, kalau jaraknya jauh ya membutuhkan sistem pendingin seperti itu. Nah, untuk sistem operasi river container itu ada beberapa juga. Jadi dia bisa mensuplai sendiri. Misalkan di sini menggunakan saat transportasi dia menggunakan power supply diesel atau genset. Jadi di dalam kontainer itu dia sudah terdapat genset sendiri untuk menggerakkan sistem pendingin yang ada di dalam kontainer tersebut. Jadi dalam peti kemas ini bisa tetap terjaga dengan baik, komoditi atau barang yang ada di dalamnya juga terjaga. Karena apa? Ini berpindah-pindah terus. Misalnya dari pelabuhan dikirim menggunakan truk kontainer dari pabrik, terus dikirim ke pelabuhan, dari pelabuhan naik ke kapal, dari kapal nanti turun lagi diangkut kontainer baru sampai tempat tujuan. Jadi dari proses dari produsen ke konsumen itu cukup panjang langkahnya di sini. Maka perlu sistem di sini adalah sistem mandiri ya. Jadi di dalam kontainernya itu sudah terdapat alatnya, baik itu genset maupun alat sistem pendinginnya. Jadi dia independen, tidak tergantung dari sumber tenaga dari yang lain atau power supply dari yang lain. Jadi misalkan ini menggunakan listrik, penggerak listrik, maka dia ada gensetnya. Tapi ketika dia menggunakan sistem kompresor sendiri, sistem kompresor yang digerakkan oleh tenaga diesel, maka di sini ada dieselnya sendiri. Seperti itu. Terus ada juga yang memang kapasitas lebih kecil. Biasanya ini untuk domestik ya. Misalkan untuk pengiriman jarak antar kota, antar provinsi, masih dalam negeri. Ada misalkan contoh ada mesin pendingin Series 600. Ini sistem pendingin yang dipasang pada river container yang berasal dari produk karier. Ini pendingin box truck cold storage. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah di kontainernya itu bekerja secara mandiri, kalau di sini enggak. Kalau di dalam alat ini dia bisa beroperasi ketika mesin mobil ini menyala. Jadi untuk sistem kompresornya itu dikoppel dengan mesin mobil, seperti sistem pendingin pada mobil pribadi atau mobil yang biasa digunakan untuk orang sehari-hari, bukan mobil angkot ya. Nah, ini dalam kapasitas yang lebih kecil. Misalkan untuk es krim, mungkin tidak ada ya untuk pengiriman es krim dari luar negeri. Adapun mungkin sangat sedikit. Jadi untuk pengiriman komoditi yang pendingin kapasitas kecil, maka menggunakan box truck cold storage ini, tidak menggunakan yang kontainer besar tadi ya. Kontainer itu biasanya untuk ekspor impor. Boleh juga, cuma kan kita juga melihat kapasitas itu ya. Jadi itu perbedaan baik fungsi maupun sistem dari tenaga. Perbedaannya river container dengan sistem pendingin yang kita punya. Biasanya kan untuk kulkas, cold storage, freezer, terus dan lain-lain itu biasanya tetap tidak berpindah. Kalau di rumah kita ada kulkas, ya sudah kulkas itu di situ terus. Di sebuah pabrik ada tempat penyimpanan daging, ya sudah dia diam di situ terus. Akan tetapi untuk river container ini adalah yang membutuhkan mobilitas tinggi ya. Jadi bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan komoditi yang ada di dalamnya harus dalam kondisi beku atau tetap dingin. Itu perbedaan river container dengan sistem pendingin yang biasa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.